Kalau menurutku bermimpi itu boleh, maksudnya bagus. Cuma ya harus ada langkah-langkah yang kita lakukan untuk mengejar mimpi. Kalau misalnya cuma bermimpi doang, ya selamanya akan jadi mimpi gitu. Harus ada usaha, ikhtiar dan tawakal. Ya Pak ya? Amin. Bermimpilah setinggi langit. Kalau kamu jatuh, Jika kau jatuh, kau akan jatuh di antara bintang-bintang. Jadi buat kawanku yang pernah melakukan ini, kamu aku maafkan. Terima kasih karena sudah membuatku bisa lebih kayak sekarang. bohong. Iya. Pasti mungkin kamu bisa Tom. Nggak pingin sama kayak orang lain gitu. Dan untuk menggapai cita-cita kan nggak mudah. Dan kalau kita bahas tentang pendidikan nih, kan itu nyambung sih dengan pendidikan. Seberapa penting sih peran pendidikan untuk cita-cita kita? Karena orang sukses yang kita lihat kan nggak semuanya mereka masuk ke dalam dunia pendidikan, tapi mereka dengan banyak orang sukses itu belajar kan? Dari pengalaman dia maupun pengalaman orang lain. Nah, itu pendidikan. Dia sih masuk Maksudnya definisi pendidikan di apa? luar sekolah. Iya, pendidikan di luar sekolah. Di luar sekolah. Iya. Gini loh, sebenarnya sekolah itu kan tempat untuk orang belajar. Iya. Sedangkan orang bisa belajar di luar sekolah juga. Iya. Nah kalau dalam peran pendidikan Di sekolah. di sekolah kayak lu harus pendidikan tinggi agar sukses tuh. Jadi kalau menurut aku ya sistem dunia kita tuh kayak gitu sekarang. Maksudnya kalau lu punya misalnya lu lulus S3 atau lu PhD atau S2 gitu, pasti lebih gampang keterima kerja. Nah, gampang keterima kerja kalau misalnya ya lebih gampang dapat uang istilahnya. Karena itu lebih bisa untuk kerja. Iya, terus lebih bisa dapat uang, misalnya ya dapat uang banyak, terus bisa misalnya bisa bikin usaha sendiri atau gimana gitu. Kan bergantung impian orang itu sendiri gitu. Iya. Cuma ya sistem dunia kita sekarang kayak gini. Tapi kalau misalnya kita lihat Mark Zuckerberg, misalnya kayak dia DO dari Harvard. Iya. Ya Harvard, Dia dia kan dari Harvard, Bill Gates gitu. Iya, begitu. Tapi itu karena mereka Jack Ma. Ya, itu karena mereka sudah punya apa ya? Mereka sudah menemukan gitu ya, passion mereka sendiri gitu. Iya. Dan mereka kayak yakin kalau keluar dari universitas mereka tetap bisa mewujudkannya gitu. Bahkan Jack Ma ya. Jack Ma itu 10 kali daftar di Harvard tapi ditolak. Tapi buktinya sekarang itu sih tergantung ininya sih. Itu tergantung apa yang mau kita capai. Iya, apa yang kita capai. Kalau Jadi yang menurutku itu nggak jaminan. iya, bukan jaminan. Kalau kita mau sukses di bidang akademis, ya kita kejar sampai S3 sampai profesor gitu. Tapi kalau untuk kita punya cita-cita sudah jelas kita mau melakukan apa, dan misalnya untuk itu kita yakin kita bisa melakukan itu, dan untuk itu kita harus drop out dari kampus misalnya, ya udah lakukan aja. Benar. Selain itu. Itu kan bukan hal yang mudah sih buat juga. Pasti Iya, tapi bukan maksudnya memotivasi Iya. kalian untuk apa. penuh pertimbangan pasti mereka Iya, punya penuh pemikiran pertimbangan. masing-masing dalam untuk mencapai. Dan apa ya? Ini yang sebenarnya aku ingin sampaikan karena banyak banget orang yang akhirnya menganggap sekolah nggak penting. Iya. Banyak orang nggak sukses, banyak orang sukses yang nggak sekolah kok gitu. Ya, kalian harus lihat gitu. Mereka nggak sekolah tapi mereka melakukan sesuatu. Karena mereka sudah menemukan passion mereka dan mereka sudah mikir panjang gitu. Mereka yakin gitu. Kalau misalnya mereka bakal sukses gitu. Misalnya ada peluang besar di situ gitu. Justru malah sekolah itu menghambat mereka. Ada kayak gitu. Cuma itu kasus khusus. Misalnya orang-orang khusus aja gitu. Kayak Facebook, misalnya Bill Gates buat komputer dan sebagainya gitu. Gak bisa disamaratakan kayak gitu. Kayak gitu sih. Jadi ya misalnya nih, kalian pingin jadi pemain bola atau atlet, ya udah gak usah sekolah gitu. Tapi maksudnya sekolah yang bener, ya latihan yang benar gitu. Tapi pada intinya pendidikan itu penting, maupun itu di luar sekolah maupun dalam sekolah itu Bener. penting. Pendidikan itu penting. Jadi iya, pendidikan. Jadi harus banyak belajar lah. Jangan malas belajar. Bener, Jer? Benar. Itu pendidikan. Dan dalam pendidikan itu kan ada nilai. Seberapa penting nilai itu? Kalau kita masuk ke sekolah ya,
nilai itu penting gak sih? Karena kan nilai itu banyak, kalau di Indonesia ya, kita ngebahas nilai itu penting banget. Kalau dalam sekolah ya, nilai itu penting banget. Ya kan? Gimana ya? Karena ada ranking 1, ranking berapa segala macam. Karena terus orang guru dapat nilai mana anak pintar, mana anak bodoh dari nilai. Sementara kan bodoh itu kalau menurut gua bukan dari nilai. Mungkin nilai akademis saja buruk, tapi kan ada nilai lain dari dalam dirinya yang mungkin lebih tinggi dari nilai akademis. Panjang sih gitu. Panjang. Ya kalau kita singkat ya sebenarnya tuh gimana ya? Itu ambigu sih sebenarnya. Karena kalau di Indonesia nih banyak yang mesti nyontek. Yes. Nilai itu nggak mencerminkan, tapi kalau di Jepang ini apa ya istilahnya, kalau dari teman-temanku mereka itu mencerminkan usahanya mereka gitu. Gimana tapi ya memang sistem dunia kita yang sekarang masih menganggap nilai itu penting. Sistem kebanyakan sistem di Asia. Banyak sistem di Asia ya benar. Kalau menurut masing-masing ini nilai itu penting apa enggak? Kalau menurut gua nilai itu nggak penting, tapi kualitas. Karena kalau kita punya kualitas yang tinggi, yang bagus, baru kita berkualitas, kita akan dari kualitas itu akan ada nilai. Nah masalahnya gimana orang tahu lu berkualitas kalau nggak ada nilai? Jadi nilai itu kan semacam cerminan diri lu gitu. Gitu loh. Maksudnya banyak orang yang khususnya di Asia ya, mereka anggap semua orang tuh pasti bisa kalau berusaha. Gak ada namanya bodoh, gak ada pintar gitu. Ya, maksud gue begini, ibaratnya kayak barang lah. Misalnya kita bikin sesuatu barang, itu belum ada nilai. Yang nilai orang lain. Kita bikin satu barang yang bagus, yang kita dengan usaha kita, dengan seluruh usaha payah kita yang bagus, dan orang lain bakal nilai. Kalau kita berkualitas, nilainya akan tinggi. Kalau gua dari situ. Kalau yang gue lihat dari dunia pekerjaan adalah sebenarnya mereka bukan lihat apa ya, mereka bukan melihat kamu pintar atau enggak dari nilai itu, cuma dedikasimu berapa, dedikasimu untuk sesuatu gitu. Iya. Karena kalau kamu berdedikasi pasti ada hasilnya gitu. Iya. Itu sih yang di Asia ya menurut gue. Iya. Tapi kalau di Amerika kan misalnya mereka nggak terlalu peduli nilai kan. Misalnya mereka lebih kayak essay, Iya. apa ya kayak problem solvingmu, cara kamu berpikir. Cuma kalau di Asia itu pasti lebih bikin nilai gitu. Ya mau bilang nggak penting juga nggak bisa gitu. Karena Tapi kalau gue pribadi, gue lebih suka yang seperti itu. Kayak misalnya dengan diri kita sendiri, kayak tadi essay segala macam, kita kan akan lebih berpikir. iya. Gue pribadi. Ya kalau realitanya seperti itu, kita mau nggak mau harus mengikutinya, tapi dalam batas yang wajarnya. Misalnya kalau kita harus lulus SMA terus butuh lulus melebihi KKM, ya sudah apa untuk menurut gua sih ya mau nggak mau apa kalau untuk pelajar kalau misalnya kita udah tahu passion kita di mana, ya kita sambil itu biasa terus, yang lainnya secukupnya nggak apa-apa asal lulus KKM. Bener banget. Tapi gini, jangan karena kalian malas atau karena kalian emang nggak suka sama belajar atau gimana jadi alasan. Iya. Kalian bilang nilai itu nggak Nggak penting. bisa jadi alasan. Tapi sistem ranking juga salah sih. Ya. Maksudnya bukan salah ya. Ya menurutku aku nggak kurang setuju sih. Karena di Finlandia itu udah ada ranking. Nah menurut lu sistem yang bagus gimana? Sebagai Iya sih Finlandia. ya itu bagaimana? Apa? Nggak ada ranking terus gimana? Apa yang jadi tolak? Tolak ukur. Kalau di Finlandia aku baca bukunya, itu kayak mereka itu percaya setiap murid itu punya kemampuannya masing-masing gitu. Jadi mereka nggak maksain harus belajar apa gitu. Kayak matematika harus bisa enggak. Kayaknya gitu. Kalau menurut gue yang penting sih diajarin berpikir kritis. Berpikir kritis. Penting sih itu. Berpikir kritis. Bukan hanya berpikir menurut buku. Iya. Bahkan banyak buku yang gue baca malah membingungkan gue gitu, kayak buku sekolah yang dulu tuh. Itu kan ibaratnya kayak buku sejarah. Itu kan dipersingkat aja. Sementara gue pengen lebih tahu dari itu. Dan ya, ketika gue ingin lebih tahu dari itu, udah kita tanya sama guru, pasti udah belajar sesuai di buku aja. Ini kan gak bikin kemajuan menurut gue. Jadi itu mempersempit ruang pikiran kita. Iya. Terkadang sebenarnya. Makanya sih susah sih.
Pembahasan terlalu jauh. Balik lagi ke cita-cita. Oke, Ya, mana gitu. kita balik dengan cita. Kita balik lagi ke cita-cita. Jadi pembahasan pendidikan menurut kita penting. Menurut kita penting. Jadi ya terus berpendidikan. Ya maksudnya pendidikan itu nggak cuma di sekolah, Iya. cuma ya kita harus selalu haus akan ilmu gitu loh. Stay foolish katanya Steve Jobs. Jangan membuat malas itu menjadi alasan. Siap jiwa. Oh iya, dan apa? Balik lagi ke cita-cita. Kan semua orang itu punya jalan cita-citanya masing-masing. Misalnya mereka ingin jadi pengusaha atau misalnya ingin jadi menteri, ingin jadi Imam Mas. emas. Ya semuanya punya jalan masing-masing, punya pengorbanan masing-masing, punya perjuangan masing-masing. Dan kalau misalkan dia belum sampai ke titik itu, ya itu prosesnya dia. Karena semua orang punya timeline-nya masing-masing. Iya. Nah, Enggak, kalau misalnya kamu ngelihat orang sekarang, orang yang cita-citanya tinggi dan sekarang belum tercapai, mungkin dia masih jauh dari cita-citanya, tapi ya itu mungkin dia masih ada cita-cita itu dan itu lagi prosesnya dia. Kita nggak, walaupun kita bebas berbicara, tapi kita nggak berhak menghina dia. Akan lebih bagus kalau kita mendukung dia, kita membuat dia maju, kita membuat dia bangkit. Karena kalau semisal dia udah capai dengan cita-citanya, pasti dia mengingat kita dan orang yang mendukung dia. Jos. Ada lagi motivasinya? Ada lagi yang mau diungkapkan? Apa? Motivasi. Ya, tadi kalau motivasi ya istilahnya tadi kan kamu nanya kenapa harus punya impian, Iya. mimpi gitu kan. Ya kalau aku ingat quotes itu adalah cuma ikan hidup yang melawan arus. Jadi ya kita hidup. Ya kalau misalnya hidup kita cuma ngalir doang, kita nggak tahu mau kemana. Bahkan Ya. kita bisa ngalir dengan kotoran. Iya. Dan kita ngalirnya kemana juga nggak tahu. Iya. Sedangkan kita hidup, kita bisa menentukan tujuan dan kita memang butuh tujuan gitu. Kalau misalnya kalian cuma ikut arus, kalian akan kecemplung ke kolam yang mungkin kalian nggak mau gitu. Dan semakin kalian jauh mengalir, kalian mau balik ke jalan yang benar atau ke kolam yang kalian mau, Akan lebih semakin sulit. semakin jauh dan kayak gitu. Ya istilahnya kalau ya semakin tua gitu lah, kalian semakin tua semakin bisa susah untuk berbalik lah. Iya. Menyesal gitu. Jadi itu ya itu Jangan penting. habiskan hidup kalian dengan penyesalan. Jadi itu pentingnya di situ. Ibaratnya jangan terlalu mikir di zona nyaman. Kalau kamu? Iya, terima kasih. Come on bro. Jadi cita-cita atau impian itu, biar hidup kita itu ada jalur yang kita ambil sendiri gitu. Gak cuma sekedar hidup, jadi agar hidup kita bermakna. Jos. Mantap sekali. Karena kita juga harus tahu, kalau tadi misalnya bermimpi setinggi langit, kalau kata guruku di SMA, kita harus tahu ketinggian kita, batas kita bilang itu Limitnya semana. Ya. Jadi kita harus tahu diri kita sendiri juga. Iya. Jadi yang terpenting itu bukan tingginya cita-cita kita, tapi yang terpenting adalah seberapa tingginya cita-cita kita, tapi bermanfaat untuk orang lain. Jos. Benar sekali. Bermanfaat bagi orang lain. Paling penting. Bermanfaat bagi orang lain. Jos. Yo. Siap. Ya sekian dan terima kasih video kami kali ini. Semoga bermanfaat, bernomor 1 di Asia Tenggara. Pokoknya semoga videonya bisa membantu kalian, bisa memberikan sesuatu yang lebih dari video ini. Nggak hanya sekedar tawa-tawa, tapi juga harus ada isinya juga. Udah, pokoknya terima kasih. Kalau kalian ada masukan, kalian bisa komen. Kalau kalian mungkin ada bulian yang terparah, komen juga. Mungkin akan kita bahas di situ. Kita cari siapa pembulinya. Udah, like, comment, and
Share and subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye. Mantap jiwa. Sebenarnya mau disambungin. Boleh. Siapa itu? Tahu deh. Itu udah. Nggak terus udah kan itu closing kan? Bukan. Udah closing. Kayak pesan-pesan. Itu udah closing aja. Jadi semuanya penting lah. Dan semuanya. Ya. Lagi. Udah. Closing kesimpulan. Ya, kesimpulannya Udah kan sih? udah kesimpulan. Oh yang motivasi tadi. Motivasi. Yang tadi kan udah. Udah juga. Jadi Yang tadi bilang ikan hari. Itu udah motivasi semua. Jadi hidup, Ikan hari. hidup, Ikan hari. hidup, hidup. oh dia juga guys. Lagi foto kita. Bulan tempat. Emang dia ngomong Bulan siapa nih? dia ngomong apa? Nggak apa-apa. Nanti dia mau katanya mau bantuin foto pos kok. Oh iya. Gak nyimak.